Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang sangat kita muliakan, yang sangat kita cintai, Ahyinal Karim Al-Habibil Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Habib Syarif Al-Hamid, yang sangat saya hormati Bapak Ustadz Asrori yang sangat saya hormati, para pengurus Majelis Ta'lim Nurul Iman Rindam, ada Bapak Nur Abdillah, ada Bapak Mulyadi yang sangat saya hormati, para Ustadz hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita adalah mengadakan zikir bersama. Ini gabungan dari pondok pesantren, beberapa pondok pesantren dan Majelis Ta'lim Nurul Iman yang diprakarsai oleh Habibana Al-Habib Syarif Al-Hamid sebagai wujud ikhtiar batin agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semuanya, kaum muslimin muslimat, dari wabak penyakit balak musibah yang sekarang ini menimpa kita, ya, umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya juga yang ada di Papua. Maka oleh karena hadirin, malam hari ini kita tadi sudah berzikir bersama-sama dengan Hadrah Pasaudan, dan seharusnya lah bagi kita semuanya ikut bersama-sama peduli lewat ini, lewat kita yang ada di sini, kita semua di majelis-majelis kita yang saat ini mungkin nanti bisa mendengar kami di majelis-majelisnya secara pribadi maupun secara berjamaah. Ayo kita berzikir bersama-sama agar supaya ini musibah yang menimpa ini adalah bentuk sebagai motivasi untuk kita semakin bertakarrub kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan berbagai amalan-amalan ibadah kita. Seperti kita bisa berzikir Hadrah Pasaudan, seperti kita baca rotib yang rajin, rotibul haddad atau rotib atos, atau dengan zikir ini hadirin, kalau di pondok ini kita baca bareng-bareng zikir ini. La ilaha illallah amanu minat ta'un Muhammad Rasulullah ta'anun fit ta'un Sayyidi Abdul Wahab As-Sa'rani Sayyidi Samsudul Anhanafi Sayyidi Sirajuddin Al-Bulkini Sayyidi Abdul Qadir Al-Jaini Hayyun Samatun Baki walau kana fun waki Subhanal Malikul Khallaq Subhana Rabbika Rabbil Izzati wal Jabarut wa'tasamtu bi Rabbil wa tawakkaltu ala makal hayyul qayyum alladzi la yanam namut isrif ana hadzal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca 3 kali, terus salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, mir rabbir rahim, salamun qaulan 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 mir rabbir rahim, salamun qaulan. Ditiupkan, diusapkan. Ini adalah kalau medis itu kita dianjurkan dengan masker. Ini adalah masker batin, ya, masker doa. Jadi kalau bisa dipadukan, masker dari medisnya dipakai, sebelum pakai ini dulu, sebelum pakai masker, insya Allah kita berarti ikhtiar lahir batin. Amin Allahumma amin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Habibana Habib Ad-Da'i ilallah Habib Syarif Al-Hamid tadi tentang mahabbah, tentang cinta, saya ingin sedikit tentang pentingnya mencari ilmu. Yang tadi disampaikan oleh beliau adalah harus didasari dengan mahabbah. Tanpa rasa cinta kalian belajar ilmu pasti tidak akan punya motivasi dan semangat. Pasti kalian tidak akan bisa semangat untuk belajar ilmu tanpa didasari dengan cinta. Kenapa kamu harus belajar Al-Quran? Kalau kamu tidak tahu tujuan, maksud dan tujuannya, kemudian menumbuhkan rasa cinta, kamu tidak akan membaca Al-Quran. Kenapa kamu baca sholawat? Kalau kamu tidak ada motivasi cinta sama Rasulullah, kamu pasti akan malas baca sholawat. Kira-kira kamu lebih suka baca sholawat atau nyanyi-nyanyian para penyanyi, atau baca sholawat kira-kira? Kalau kalian suka baca sholat, insya Allah lama-lama akan muncul rasa cinta. Tapi kalau kamu tidak ada cinta sama Rasulullah, tapi tak kenal maka tak
Bagaimana kamu bisa cinta Rasulullah? Bagaimana kau bisa cinta sama keluarga Rasulullah? Bagaimana kamu cinta sama para ulama-ulamanya? Al ulama warasatul anbiya. Akhir zaman itu kuatnya Islam, ruhul Islam al ilmu. Ruhnya Islam itu ada di ilmu. Di ilmu agama ini, ya, ruhnya Islam ada ilmu. Maka oleh karena itu ada peninggalan Rasulullah yang istimewa, tinggalan keturunan Rasulullah yang sampai saat ini, yang di mana-mana ini membawa keberkahan-keberkahan di lingkungan-lingkungannya. Yang berikutnya lagi adalah ilmu, al-ilmu warasatul. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan warisannya Rasulullah, belajar ilmu sungguh-sungguh. Kalau kamu hidup di dunia hanya untuk mencari motivasi kamu hanya untuk dunia, maka kamu akan menjadi warasatul Qarun wal Harun, ya. Fir'aun wa Haman wa Qarun, ya, yang ditenggelamkan itu dengan harta bendanya. Kamu ingin menjadi pewarisnya siapa? Kalau ingin jadi pewarisnya Nabi, Rasulullah meninggalkan warisnya adalah ilmu. Tapi untuk belajar ilmu perlu harus ada mahabbah, ada cinta, ada kesungguhan, ada etika, ada moral yang oleh karena itu di dalam surat Al-Kahfi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Musa menyampaikan, qala lahu Musa qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Wahai Nabi Khidir, ini kata Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, tolonglah saya, apakah saya bisa mengikuti kamu, saya untuk bisa belajar kepada kamu sebagaimana ilmu yang dianugerahkan kepada kamu, apa enggak Nabi Khidir, agar supaya dengan ilmu bisa menjadikan asbab hidayah, misalnya petunjuk, dengan petunjuk. Tapi kata Nabi Khidir di dalam Al-Quran diterangkan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kalau kamu mau belajar kepada saya takut kamu tidak sabar, kamu tidak akan sabar. Ini kata Nabi Khidir Rasul. Maka oleh karena hadirin dimuliakan, dalam hal ini yang pentingnya harus dicatat, yang digarisbawahi, kalau kita ingin belajar ilmu harus istiqomah dan sabar. Tanpa sabar kamu tidak akan berhasil. Di antara kesabarannya belajar sungguh-sungguh, istiqomah, waktu yang cukup lama. Jangan baru belajar sebentar langsung gegeri pulang. MTS sudah main pacaran, aliyah sudah lebih lagi. Naudzubillah summa naudzu. Anda akan berhasil kalau kamu seperti ini. Waktunya nikah nanti kalau sudah waktunya nikah. Itulah sebagaimana apa yang saya sampaikan kemarin. Saya salah satu guru kami di Pondok Sarang. Salah satu guru kami putranya kiai, bayangkan. Dia itu putranya kiai, berada di pondok pesantren, tapi luar biasa belajar ilmu agama itu luar biasa. Sehingga sampai saat ini belum masih hidup. Saya kalau ngaji enak sekali. Ngaji sama beliau itu enak sekali. Sampai waktunya beliau belajar itu, waktu belajar di pondok itu beliau bantalnya itu pakai botol yang bulat itu. Jadi beliau asal tidur, capek banget tidur, kalau bergerak jatuh kepalanya, bangun ambil wudhu belajar lagi. Jadi kalau belajar lebih bagus ambil wudhu, karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, dan kita kalau wudhu itu cahaya, kemudian bisa connect dengan kita. Makanya harus diupayakan kalau belajar harus dengan ambil wudhu. Beliau begitu, ambil wudhu belajar lagi, ngantuk lagi, nggak bisa tahan, ambil botolnya, tidur sampai punya target belajar itu mencapai. Maka oleh karena itu Syekhina Maimun Zubair, saya mau kasih tahu, Syekhina Maimun Zubair berhadapan dengan guru yang belajar kitab itu, yang penting di pondok itu bisa ngaji Fathul Muin kosong. Asal orang itu santri bisa ngaji Fathul Muin kosong, semua kita bisa. Itu katanya Syekhina, belajarnya beliau itu sampai Fathul Muin, asal Fathul Muin bisa kosong, futuh semuanya kitab-kitab. Jadi kita Fathul Muin beliau tidak pernah ngaji langsung berhadapan dengan guru, tapi ngaji hadis-hadis yang lihat. Tapi fikihnya Fathul Muin, karena Fathul Muin itu rumit, bahasanya itu sangat padat. Kitabnya kecil, tapi sudah kitab-kitab besar masuk semua di dalam intisarinya Fathul Muin. Jadi kalau bisa itu ngaji Fathul Muin, ya. Jadi santri kalau ingin berhasil punya target, saya tidak akan menikah kecuali, kalau tadi sudah ikrar bersama-sama dengan Habib, bisa lagi ikrar santri, saya tidak akan mau menikah, tidak akan mau memikirkan tentang
calon suami, calon istri kalau belum bisa ngaji Fathul Mu'in dengan kosongan, ya. Berani? Insya Allah kalian banyak yang rambutnya beruban putih karena nggak bisa ngaji sampai akhir, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ngaji Fathul Mu'in, kata Syekhina Maimun juga begitu, harus ngaji Fathul Mu'in, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir tadi, terus kemudian qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhid bihi khubra. Kata Nabi Khidir, karena kamu tidak boleh bantah, kalau kamu tidak boleh bicara saya mengerjakan apa, kamu tidak usah bantah. Ini kata Nabi Khidir. Tapi jawabnya qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Insyaallah wahai Khidir, saya akan belajar kepada kamu, saya tidak akan durhaka kepada kamu. Ini prinsipnya hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau belajar sama guru yang benar-benar mursyid yang bisa membina kita dalam ilmu agama, jangan bantah, jangan melanggar perintahnya. Asal kamu melanggar perintahnya, asal kamu menyakiti hati guru kamu, pastikan kamu tidak akan bisa connect hatinya, tidak akan bisa connect hati kamu dapat keberkahan, pasti tidak akan dapat. Dan itu ceritanya para ulama-ulama mesti masalah takzimnya, masalah kesungguhannya, istiqomahnya, kesabarannya, belajar sama guru-guru pasti dengan satu konsep ini. Tidak ada para murid-murid itu berhasil dengan melanggar perintahnya, menyakiti hati, pasti tidak akan berhasil. Sebagaimana para habaib dari Jakarta yang sering menyampaikan ke sini, ada santri yang luar biasa ngalimnya. Beb, ada seorang santri di Yaman ngalimnya luar biasa, berbagai kutub kuasai luar biasa. Tapi suatu ketika hanya karena terkenal ngalimnya, kemudian diundang di suatu daerah, tapi tidak minta izin sama gurunya, kemudian saya kan sudah ngalim nih, kayaknya rasa-rasanya saya sudah satu level dengan Pak Kiai saya ini, seolah-olah ya. Maka kemudian menerima undangan di luar daerah tanpa minta restu sama kiainya. Apa yang terjadi kemudian? Kata syekhnya, mana ini si fulan, dia ngisi pengajian di sesuatu daerah kampung sana. Wah syekh, katanya syekh tadi orangnya datang ke sana tapi ilmunya ada di sini. Dia seolah-olah berkah ilmunya ada di sini. Maka akhirnya apa yang terjadi? Walaupun dia ke sana, akhirnya sama sekali hilang ilmunya, hilang semuanya ilmunya. Hatta kitab yang paling kecil sekali tidak bisa baca, tidak ada barokahnya. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mencapai ilmu yang barokah, itu hadirin, maka satu konsepnya harus kita sabar, mempunyai etika yang baik kepada guru-gurunya. Karena guru-gurunya jangan pandang di sini guru-gurunya di sini, di pondok-pondok ada guru-gurunya, tapi jangan dipandang ini. Yang dipandang adalah sambungannya. Ini perlu punya guru-guru sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau nggak sopan dengan ini, takutnya yang nggak terima, yang nggak berkah itu sambungan guru sampai kepada Rasulullah. Karena ilmu ini dibawa dari Rasulullah SAW. Kalau nggak sopan sampai kepada Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi pertama harus dijaga akhlaknya kepada guru, sebagaimana apa yang disampaikan tadi. Kemudian dia itu hilang semua ilmu gara-gara tidak punya etika, tidak punya moral sama guru. Maka oleh karena itu hati-hati kalau berhadapan dengan guru. Sebab apa? Kalau orang lain menyakiti, mohon maaf, kalau orang lain ngomong yang nggak sopan, orang lain yang tidak muridnya, itu ketersinggungan moralnya orang lain masih belum terlalu masalah. Tapi kalau itu sudah murid bersama guru kalian di pondok, itu adalah orang tua kalian. Sama dengan orang tua kalian. Kalau orang tua kalian kamu katakan, nak tolong saya bantu sini nak, epenkah? Sakitnya kayak apa orang tua? Betul? Orang tua kalian kalau kamu, nak bangun nak sholat subuh, epenkah? Kira-kira orang tua kalian marah apa tidak? Tapi kalau orang tua bilang, anaknya tetangga pas mampir, nak si fulan bangun ya nak, kita waktu sholat subuh. Enggak pak, saya capek. Tapi karena anaknya tetangga, kita masih tidak terlalu, orang tua masih tidak terlalu tersinggung. Tapi kalau yang bicara itu anaknya, betapa sakitnya hati orang tua,
Begitu juga guru, begitu juga guru. Atau mungkin sekarang cerita Pak Mul aja. Pak Mul anggota TNI. Anggota hierarki TNI punya anak buah lagi pendidikan, terus kemudian membantah, "Nak, kamu sana." "Oh, kah?" Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Skecap katanya. Ini karena apa? Anak didiknya, karena anak didiknya itu dilatih punya loyalitas. Paham apa tidak? Punya karakter, loyalitas, akhlak yang baik. Kalau sudah anak didik tidak patuh sama gurunya, sama kiainya, alamat hancur, barokah tidak berkah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.